Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga rahmat ilahi senantiasa menyelimuti langkah kita dalam meniti jalan kebenaran, dan semoga hati kita senantiasa diberi ketenangan dalam menghadapi segala bentuk ketidakpastian dunia. Di tengah gemuruh zaman yang seringkali mengaburkan batas antara cinta dan nafsu, antara kesetiaan dan pengkhianatan, marilah kita berpegang pada cahaya hikmah, baik yang datang dari wahyu maupun warisan leluhur yang bijak, agar tidak tersesat dalam labirin ilusi yang menggoda. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang, meski hidup dalam pelukan keluarga yang utuh, justru memilih jalan yang menghancurkan? Di balik senyum yang hangat, di balik tatapan yang seolah penuh kasih, adakah tanda-tanda tersembunyi yang bisa mengungkapkan keretakan batin sebelum badai itu benar-benar datang? Dalam khazanah kearifan lokal Nusantara, khususnya dalam primbon Jawa kuno, terdapat sebuah pengetahuan yang selama ini hanya diwariskan secara lisan, bahkan seringkali dianggap mistis atau kuno, namun justru syarat makna filosofis dan pengamatan mendalam terhadap sifat manusia. Pengetahuan itu membahas ciri-ciri wanita yang disebut geleman. Istilah halus yang merujuk pada perempuan yang mudah tergoda, suka berpetualang dalam cinta, bahkan berpotensi mengkhianati ikatan suci pernikahan. Tapi tunggu, apakah ini sekadar tahayul, atau justru cerminan psikologis dan spiritual yang telah diamati selama berabad-abad oleh para leluhur yang hidup dalam harmoni dengan alam dan kodrat? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda merenung, bagaimana mungkin seseorang yang lahir dari rahim yang sama, dibesarkan dalam nilai yang sama, bisa memilih jalan yang begitu berbeda dalam hal kesetiaan? Primbon Jawa bukanlah kitab ramalan semata. Ia adalah kompilasi kearifan yang mencakup astrologi, tata cara hidup, etika, hingga pengamatan psikologis terhadap watak manusia. Dalam tradisi Jawa, tubuh manusia dipandang sebagai cermin jiwa, bukan dalam arti deterministik, melainkan sebagai petunjuk awal yang perlu dikaji dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan. Salah satu bagian yang paling kontroversial namun menarik dalam primbon adalah deskripsi tentang ciri-ciri wanita geleman. Kata geleman sendiri berasal dari akar kata gelem, yang berarti mau atau suka. Namun dalam konteks ini mengandung konotasi negatif, seseorang yang terlalu mudah mau pada godaan luar pernikahan. Namun, penting untuk ditekankan sejak awal, pengetahuan ini bukan alat untuk menghakimi, melainkan lensa reflektif untuk memahami kompleksitas manusia. Lalu, apa saja ciri-ciri tersebut, dan bagaimana kita memaknainya dalam konteks moral, spiritual, serta sosial masa kini? 1. Postur tubuh, ketidakseimbangan sebagai metafora jiwa. Menurut primbon Jawa, wanita geleman seringkali memiliki postur tubuh tinggi dan kurus, dengan leher serta kaki yang panjang, namun tidak proporsional. Bukan sekadar tinggi, tetapi tinggi yang terasa janggal, seolah tubuhnya belum menemukan keseimbangannya sendiri. Dalam filsafat Jawa, keseimbangan raga lan jiwa adalah fondasi kehidupan yang harmonis. Tubuh yang tidak proporsional, meski secara estetika mungkin dianggap menarik di zaman modern, dalam pandangan primbon bisa mencerminkan ketidakseimbangan batin, kerinduan yang tak terpenuhi, kegelisahan eksistensial, atau keinginan untuk melarikan diri dari realitas. Namun, apakah ini berarti setiap wanita tinggi kurus adalah geleman? Tentu tidak. Disinilah letak bahayanya jika kita membaca primbon secara harfiah. Yang perlu diperhatikan bukan bentuk tubuhnya, melainkan getaran jiwa yang terpancar melalui gerak, tatapan, dan cara ia berada di dunia. Dan disinilah muncul pertanyaan yang mengguncang. Apakah tubuh benar-benar mencerminkan jiwa, atau justru jiwa yang membentuk tubuh sepanjang waktu? 2. Warna kulit dan urat bayu, tanda energi yang tak terkendali. Salah satu ciri paling spesifik dalam primbon adalah kulit yang kehijauan, bukan hijau seperti daun, melainkan semburat pucat kehijauan yang memberi kesan tidak segar atau lesu. Lebih menarik lagi, disebutkan adanya urat biru yang membentang dari hidung ke dahi, yang dalam istilah Jawa disebut otot bayu.
Dalam ilmu waskita, pengetahuan batin Jawa, urat ini dianggap sebagai saluran energi nafsu, nepsu, yang terlalu dominan. Ketika energi ini tidak diimbangi dengan kekuatan batin, budi luhur, maka seseorang rentan terbawa arus nafsu rendah, termasuk dalam hal hubungan asmara. Ini bukan soal anatomi, melainkan metafora spiritual. Ketika nafsu menguasai akal, maka tubuh pun menunjukkan tanda-tandanya. Namun, jangan terburu-buru menilai. Banyak orang dengan urat yang terlihat justru memiliki jiwa yang tenang dan setia. Yang membedakan adalah bagaimana mereka mengelola energi batin mereka melalui disiplin, ibadah, dan kesadaran diri. 3. Bentuk wajah bulat panjang yang tak seimbang. Wajah bulat panjang, seperti telur, sering dianggap cantik dalam estetika modern. Namun, primbon memberi catatan khusus. Jika panjang dan lebarnya tidak seimbang, ini bisa menjadi indikator ketidakstabilan emosional. Dalam budaya Jawa, wajah yang proporsional melambangkan keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Sebaliknya, wajah yang terlalu panjang atau terlalu sempit bisa mencerminkan kecenderungan ekstrim. Terlalu rasional hingga dingin, atau terlalu emosional hingga impulsif. Dan disinilah letak bahayanya. Orang yang impulsif dalam emosi seringkali mencari pelarian saat menghadapi tekanan rumah tangga, dan pelarian itu bisa berupa orang lain. Tapi apakah keindahan wajah benar-benar menjamin kesetiaan, atau justru keindahan itu sendiri yang menjadi jebakan? 4. Rambut berombak kaku, simbol ketidaklenturan batin. Rambut, dalam banyak budaya, adalah simbol kekuatan dan identitas. Dalam primbon Jawa, rambut berombak yang kaku, bukan lemas, dianggap sebagai tanda bahwa pemiliknya memiliki keinginan kuat yang sulit dikendalikan, termasuk dalam hal asmara. Rambut lemas yang berombak melambangkan kelenturan dan keseimbangan. Namun, rambut kaku yang berombak menggambarkan konflik batin, ingin setia, tapi tergoda, ingin tenang, tapi gelisah. Ini bukan soal tekstur rambut, melainkan metafora atas ketegangan antara niat baik dan godaan luar. Bayangkan seorang wanita yang setiap hari berdoa agar tetap setia, namun setiap malam jiwanya gelisah karena merasa kurang dicintai. Jika suaminya tidak peka, maka godaan dari luar yang datang dalam bentuk pujian, perhatian, atau sekadar ada yang mau mendengarkan, bisa menjadi pintu masuk pengkhianatan. Dan disinilah kita dihadapkan pada kebenaran yang pahit. Pengkhianatan jarang lahir dari kejahatan murni, tapi lebih sering dari kebutuhan yang tak terpenuhi. 5. Mata suram dan lirak-lirik, jendela jiwa yang tak tenang. Mata adalah cermin jiwa, dan dalam primbon, mata yang suram sering berkedip dan lirak-lirik dianggap sebagai tanda jiwa yang gelisah. Mata yang suram bukan berarti tidak indah, melainkan tak bersinar dengan ketenangan batin. Pandangannya tidak fokus, seolah selalu mencari sesuatu yang belum ditemukan. Dalam psikologi modern, ini mirip dengan gejala avoidant attachment atau kecemasan dalam hubungan. Seseorang yang takut terlalu dekat, namun juga takut ditinggalkan, sehingga ia terus-menerus mencari di luar meski sudah memiliki pasangan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang matanya tak pernah benar-benar menatap Anda, seolah jiwanya sedang berada di tempat lain? 6. Pipi dan dahi menonjol, tanda keras kepala dan nafsu kuat. Dahi yang menonjol dan runcing, mendosol, serta pipi yang menonjol dianggap sebagai tanda kemauan keras dan nafsu yang dominan. Dalam primbon, dahi melambangkan akal, sedangkan pipi melambangkan perasaan. Jika keduanya menonjol, artinya baik akal maupun perasaan berada dalam keadaan ekstrim, tidak harmonis. Orang dengan ciri ini seringkali pintar berargumen untuk membenarkan keinginannya, termasuk ketika ia mulai tergoda oleh orang lain. Ia bisa berkata, "Aku hanya butuh teman bicara," atau "Dia lebih mengerti aku," padahal jiwanya sedang bermain api. 7. Daun telinga membalik ke depan, tanda kurangnya kewaspadaan spiritual.
Terakhir, daun telinga yang agak membalik ke depan dianggap sebagai tanda bahwa seseorang kurang peka terhadap nasihat spiritual atau peringatan dari alam semesta. Dalam tradisi Jawa, telinga adalah pintu masuk bagi kebijaksanaan. Jika posisinya terbalik, seolah ia menutup diri dari suara hati nurani atau nasihat orang tua. Ini bukan cacat fisik, melainkan simbol ketertutupan terhadap nilai-nilai luhur, sehingga mudah terbawa arus zaman yang serba permisif. Namun, disinilah kita menghadapi momen paling intens dan mengejutkan. Apa jadinya jika seorang wanita memiliki semua ciri-ciri tersebut, tapi justru menjadi istri paling setia, ibu paling penyayang, dan hamba Allah yang paling taat? Dan sebaliknya, apa jadinya jika seorang wanita tanpa satu pun ciri tersebut justru mengkhianati suaminya tanpa rasa bersalah? Inilah paradoks yang harus kita hadapi. Primbon bukanlah takdir. Ia hanyalah peta, bukan wilayah itu sendiri. Faktanya, banyak wanita dengan postur tinggi kurus, rambut berombak kaku, dan mata lirak-lirik yang justru menjadi pilar keluarga karena mereka memilih untuk melawan godaan dengan kesadaran, doa, dan komitmen. Sebaliknya, banyak pula yang sempurna secara primbon, namun jiwanya kosong, sehingga mudah tergoda oleh rayuan sesaat. Maka, yang menentukan bukanlah bentuk tubuh, melainkan isi hati. Dan isi hati itu dibentuk oleh pendidikan akhlak sejak kecil, lingkungan yang mendukung nilai kesetiaan, hubungan suami istri yang saling menghargai, dan yang paling utama, kedekatan dengan Sang Pencipta. 4 faktor analisis mendalam. 1. Dimensi spiritual, ketika nafsu mengalahkan nurani. Primbon Jawa lahir dari masyarakat yang sangat spiritual. Dalam pandangan ini, geleman bukan sekadar perilaku, melainkan gejala jiwa yang jauh dari Tuhan. Ketika seseorang tidak lagi merasa diawasi olehnya, maka batas-batas moral pun runtuh. 2. Dimensi psikologis, kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Banyak wanita yang berpetualang cinta bukan karena jahat, melainkan karena merasa tidak dihargai, tidak didengar, atau tidak dicintai dalam pernikahannya. Ini bukan pembenaran, tapi pemahaman, agar suami bisa lebih peka. 3. Dimensi sosial, tekanan budaya dan media. Zaman sekarang, media sosial memperlihatkan kehidupan sempurna orang lain sehingga banyak istri merasa pernikahannya kurang. Ditambah tekanan untuk tampil menarik, mandiri, dan bebas, nilai kesetiaan pun mulai dianggap kuno. 4. Dimensi budaya, primbon sebagai cermin, bukan hukum. Primbon Jawa adalah warisan budaya, bukan hukum syariah. Ia harus dibaca dengan akal sehat dan hati yang terbuka, bukan sebagai alat stigmatisasi. Justru, primbon mengajarkan kita untuk mengenali potensi kelemahan diri dan pasangan agar bisa saling menjaga. Sahabat Nusantara, di akhir perenungan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling mencintai bukan karena rupa atau ciri lahiriah, tetapi karena ketaatan kami kepada MU. Lindungi rumah tangga kami dari godaan yang samar, dari nafsu yang membakar, dan dari keangkuhan yang membuat kami lupa bahwa cinta sejati lahir dari kesetiaan, bukan dari petualangan. Semoga kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi pribadi yang tidak hanya indah di luar, tetapi juga kokoh di dalam. Karena keluarga yang harmonis bukanlah milik mereka yang sempurna, melainkan milik mereka yang mau terus belajar, memaafkan, dan kembali kepada jalan MU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua. Satria Nusantara.